Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Pada video kali ini kami akan mengajak Sobat Lovers seperti biasanya jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Pada video kali ini tidak banyak informasi yang akan kami sampaikan. Kami hanya ingin sedikit bercerita ya di balik kekuatan pariwisata yang ada di Pulau Dewata Bali. Bertahun-tahun lamanya Pulau Dewata Bali selalu menjadi incaran, menjadi idaman bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Bukan hanya karena alam, budaya, namun seni di Pulau Dewata Bali juga sangat digemari oleh para wisatawan seperti yang ada di depan kami saat ini. Para wisatawan sangat suka sekali melihat-lihat ataupun membeli beberapa barang seni yang mereka inginkan. Pulau Dewata Bali seakan ditakdirkan menjadi destinasi pariwisata yang sangat menarik ya. Perpaduan alam yang indah dengan budaya yang menarik serta seni yang cantik menjadi magnet bagi para wisatawan. Setiap tahunnya pun jutaan wisatawan asing dan domestik datang ke pulau ini. Jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun. Sangat luar biasa memang Pulau Dewata Bali. Apapun dapat dibentuk, dihias menjadi sebuah seni yang sangat indah. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, Pulau Dewata Bali tetap memiliki daya tarik besar bagi wisatawan internasional mancanegara untuk dijadikan list destinasi yang harus mereka kunjungi dan sangat berpotensi untuk terus berkembang. Ditambah lagi objek wisata di Pulau Dewata Bali sangat banyak, dari yang sudah populer hingga yang masih sulit dijangkau. Semua memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai karakter wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali ini. Bahkan menariknya, selain objek wisata yang berupa alam, keindahan alam yang tentunya sudah tidak diragukan lagi, Bali juga memiliki wisata yang tidak kalah memikat hati para wisatawan, yaitu wisata budaya dan wisata spiritualnya. Budaya dan spiritual di Bali dianggap memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri ya di kalangan wisatawan untuk dijadikan dasar mereka mengunjungi pulau ini. Seperti beberapa waktu yang lalu, acara budaya, acara spiritual Pelbon Ngaben di Puri Ubud Bali ya. Sangat banyak antusias wisatawan untuk menyaksikan datang secara langsung. Bagi yang belum menonton, silakan ditonton videonya di list yang ada di daftar video kami, atau nanti akan kami cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Tentunya telah banyak diketahui oleh banyak orang bahwasanya yang membedakan Bali dengan kawasan wisata lain adalah tentang budayanya. Hal ini lantaran budaya Bali yang unik merupakan salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke pulau ini. Branding pariwisata Bali dapat memanfaatkan kekayaan budaya untuk membangun citra yang kuat dan memikat. Ini menunjukkan bahwa komunikasi budaya padat memainkan peran penting dalam penguatan branding pariwisata Bali. Penekanan pada elemen-elemen budaya ini akan membantu menciptakan identitas yang kuat dan membedakan Bali dari destinasi lain. Sistem pariwisata ada dalam ekosistem yang terdiri dari banyak agen dan bersifat kompleks. Pariwisata didorong bertumbuh secara dinamis seiring dengan berbagai kepentingan yang mengiringinya. Menariknya lagi, sebagai industri, pariwisata telah memberikan kontribusi kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun,
pariwisata juga menyumbang pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung lebih konsumtif. Bahkan pariwisata di Tengarai berkontribusi bagi munculnya pergeseran budaya di kalangan kaum milenial atau generasi Z. Pariwisata budaya menjadi jargon untuk menunjukkan masih ada komitmen kuat merawat nilai tradisional itu. Namun, ada yang menilai jargon tersebut sekedar pemanis bibir, sebab tidak bisa dipungkiri kekuatan Bali dalam bidang budaya dan pertanian makin tergerus. Sementara investor-investor yang merusak lingkungan Bali sering disambut sebagai pahlawan. Budaya kerap diangkat ke permukaan untuk menunjukkan identitas dan karakter masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pariwisatanya. Bahkan di Bali sendiri sempat muncul sebuah ungkapan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, pariwisata yang tetap berakar dari warisan nilai budaya masyarakat tradisional Bali. Bahkan menariknya lagi, beberapa kali Pulau Dewata Bali ditetapkan sebagai destinasi terbaik dunia. Tidak mengherankan memang, karena setiap kali ketika para wisatawan datang ke pulau ini, mereka banyak sekali yang tertarik, kagum melihat perpaduan modernitas, adat, dan keramahan warganya yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Budaya dan manusia Bali adalah nafas pariwisata itu sendiri. Di kawasan wisata Ubud Bali misalnya, budaya adalah salah satu komponen terpenting ya di kawasan wisata ini, kawasan wisata Ubud Bali. Budaya melahirkan pariwisata dan pariwisata dapat pula melahirkan budaya baru melalui proses akulturasi dari berbagai jenis atraksi wisata seperti budaya, alam, dan buatan. Bagi pariwisata Indonesia yang kaya dengan kebinekaan budaya, yaitu beragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, serta agama, destinasi pariwisata Indonesia dimanapun tetap sangat dominan diwarnai oleh budaya tempat. Pemerintah Provinsi Bali bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pariwisata Bali merupakan pariwisata budaya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Di dalam peraturan tersebut menimbang salah satu bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, serta global. Kembali dapat kita saksikan situasi terkini yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Terlihat beberapa penjor berdiri di tepi jalan ya. Bisa kita saksikan sangat cantik sekali hiasan penjor karena dalam nuansa galungan ya. Selama 1 minggu ini, penjor adalah salah satu komponen pelengkap dalam perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu di Pulau Dewata Bali, yang tentunya memiliki makna spiritual serta juga keindahan alam. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini ya Sobat Lovers. Kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Kembali dapat kita saksikan situasi lalu lintas ya. Pada sore hari ini, siang menjelang sore cukup lancar, terlihat roda 2 maupun roda 4. Para wisatawan pun juga banyak seperti biasanya berjalan kaki di sepanjang trotoar yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Mulai dari Jalan Raya Ubud, Jalan Monkey Forest, hingga di kampung-kampung kecil yang terletak di kawasan Ubud, sangat banyak sekali para wisatawan mancanegara khususnya yang berjalan kaki. Mari coba kita perhatikan bersama-sama ya, berapa banyak para wisatawan mancanegara yang berjalan kaki dan seberapa banyak warga lokal ataupun wisatawan lokal yang memilih untuk berjalan kaki. Karena menurut pengamatan kami, hari demi hari lebih dominan para wisatawan asing yang berjalan kaki di sekitar kawasan ini ya. Memang jalan kaki merupakan sebuah budaya, namun sebelum berbicara tentang budaya jalan kaki di berbagai negara,
Mari kita flashback sebentar pada studi 2017 yang diriset oleh para peneliti dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, yang mana mereka menemukan fakta kalau orang Indonesia paling malas jalan kaki sedunia. Luar biasa sekali Indonesia. Mendapat predikat orang Indonesia paling malas jalan kaki sedunia. Menurut studi yang diterbitkan oleh jurnal Nature, rata-rata orang Indonesia berjalan kurang lebih sekitar 3.500 langkah setiap hari. Bisa dibilang jumlah itu kalah jauh dengan kebiasaan masyarakat Hong Kong ataupun masyarakat Eropa yang menempati peringkat pertama sebagai penduduk yang paling rajin berjalan kaki dengan 6.800 langkah setiap harinya. Ada banyak faktor pastinya terkait kenapa orang Indonesia malas berjalan kaki ya. Yang mana seperti yang kita ketahui, banyak sekali kondisi trotoar yang mengenaskan sampai polusi udara yang bikin sesak napas. Jalan kaki yang sebenarnya merupakan mode transportasi paling alami, murah dan kuno justru semakin sulit dan mahal dilakukan di negara ini. Lantas, seperti apa realita jalan kaki di negara lainnya? Apakah jalan kaki memang saat ini justru jadi kemewahan yang hanya dirasakan negara-negara maju? Atau jalan kaki dapat dirasakan oleh semua orang, tergantung kita bagaimana niatnya dan kemauan yang kita miliki ya. Karena pada dasarnya pun berjalan kaki merupakan suatu aktivitas yang selalu dilakukan oleh setiap manusia, dari kecil, dewasa, hingga usia tua. Namun minat atau kemauan masyarakat untuk berjalan kaki sangat kecil persentasenya, terlebih di negara Indonesia. Kami juga ingin mengimbau bagi sobat traveler semuanya ataupun para wisatawan ketika berada di sebuah tempat wisata seperti halnya di kawasan wisata Ubud Bali, ayo berjalan kaki, karena berjalan kaki memiliki beberapa manfaat yang sangat baik, sangat menyehatkan tubuh tentunya, serta dapat mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, dan tentunya masih banyak lagi kemanfaatan-kemanfaatan yang dapat kita dapat. Pejalan kaki terperosok di trotoar, meregang di pinggir jalan, menapak kaki penuh muatan bimbang. Sebenarnya di manakah harus berjalan? Kendaraan bising lalu lalang, menyerobot tanpa peduli, melintas di tempat yang tak seharusnya. Seenaknya bunyi klakson, teriak-teriak, merasa paling berhak, merasa paling benar. Dan pejalan kaki terus mengalah, dan pejalan kaki hanya bagian persoalan yang nantinya harap dimaklumkan. Pejalan kaki di atas trotoar, cermin budaya yang hampir pudar, tergerus kemacetan jalan, tergerus percepatan pembangunan, tergerus keinginan para penguasa yang berbicara tentang keadilan. Demikian video kami pada hari ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan dapat memberikan hiburan serta dapat memberi manfaat bagi sobat lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu ya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. Papa, t'es sur la caméra.